semua, perkenalkan saya Febrianti Supriyanto, NIM 462018-028, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana. Di video kali ini, saya akan melakukan tindakan yaitu pembidaian mulai dari kepala, tangan, dan kaki, dengan tujuan untuk memfiksasi bagian area yang terkena fraktur. Selamat menyaksikan! Kita akan melakukan pembidaian. Pembidaian dimulai dari kepala, tangan, dan juga kaki. Dalam pembidaian, prinsipnya ada dua yang harus dilibatkan. Jika ada luka, maka kita harus mengatasi lukanya terlebih dahulu, baru kita melakukan pembidaian. Pertama, kita akan menggunakan nekolar untuk menjaga kepatenan jalan nafas dan nafasnya tidak terganggu. Kita letakkan setelah itu kita tutup supaya apa? Supaya lehernya tersangga dengan baik. Sekarang kita akan melakukan pembidaian pada kepala pasien. Pastikan mitela bagian tengahnya tertutup pada luka. Pada saat ini, kita anggap saja lukanya terletak pada kepala bagian sini pasien. Kita tutup bagian area yang terluka. Setelah itu kita lilit. Karena alatnya sederhana, seharusnya kainnya harus kembali pada posisi yang luka dan diikat. Gimana Ibu, sudah nyaman? Ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membidai tangan. Sebelum itu, kita pastikan untuk mengecek nadinya, karena nadinya cenderung lambat dan peran. Setelah itu, kita bandingkan tangan yang sakit dengan tangan yang sehat untuk melihat bagaimana fungsi kapilernya. Kita tekan pada ujungnya dan kita lihat. Biasanya mengalami pendarahan atau luka, warna kuku cenderung pucat, bahkan bisa sampai ke beriwan. Nah, kita lihat apakah ada pendarahan atau tidak. Jika ada, langsung kita lakukan 3T. Namun, pada contoh kali ini hanya terdapat fraktur dan tidak luka, sehingga kita akan melakukan pembidaian. Hal yang pertama ialah ambil alat ini yang berwarna putih yang kita sebut sebagai spackle. Kita ukur apakah sudah sesuai dengan panjang dari tangan. Nah, biasanya kita akan menggunakan secara manual, ada bantalan pada ujung spalak, tapi karena ini sudah ada, jadi kita langsung. Letakkan mitela di atasnya. Kita akan lipat. Kita mulai. Kita akan masukkan perlahan. Taruh di samping. Dan yang terakhir, kita ikat. Kita ambil simpul yang satunya, masukkan. Kita ikat. Kita ambil simpul yang satunya, kita ikat.
Pastikan ikatannya tidak terlalu kencang. Apakah terlalu kencang, Ibu? Tidak, Sus. Setelah semua prosesnya selesai, kita cek lagi nadinya. Apakah nadi teraba ataupun ikatan kita yang terlalu kencang. Nah, setelah itu selesai. Cara kedua, kita bisa menggunakan elastis beban pada pembidaian tangan. Kita pastikan gulungannya itu terbuka ke bawah. Caranya, gulungannya menyilang, kita kebawahkan dan diangkat ke atas. Diulangi hingga menutupi persendian kedua. Sendi pertama, sendi kedua. Oke. Apakah terlalu kencang, Bu? Tidak, Sus. Setelah selesai, kita dapat mengikat atau dikancing dengan perekat elastis tebal. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana kita akan membidai tanpa alat bantuan spat. Kita dapat menggunakan perban elastis, misalnya lukanya sebelah sini. Untuk pertama kita lilit 3 kali, bawah, ke atas, ke bawah, dan ke atas lagi, seperti contoh yang pertama. Dan pastikan kerapian itu sangat penting. Ini adalah contoh bila ada fraktur pada persendian. Apabila sudah selesai, nanti kita tinggal menggunakan alat bantu yang bisa digunakan untuk mengikat alas perban ini. Ini begini hasilnya, dan pastikan lilitannya itu rapi dan benar. Bila terjadi fraktur pada tangan, setelah itu kita akan menggunakan alat bantuan. Caranya segitiga, satunya dimasukkan, tangannya, ini dimasukkan, setelah itu kita ikat. Kita mempunyai alat bantuan yang lebih modern, karena pada saat praktikum ini kita tidak memiliki alat tersebut, maka nanti kita akan menunjukkan gambarnya. Alat itu lebih sederhana dan lebih praktis untuk dipasangkan sebagai ganti alat untuk mengopang tangan yang kena fraktur. Sekarang kita akan melakukan pembidaian pada kaki. Anggap saja pada kasus ini lukanya di bagian bawah. Sehingga pastikan pertama kali kita mengukur spalk ukuran yang tepat, dan yang kedua meliputi 2 sendi. Kita ambil mitela, akan lebih mudah kalau kita tahu semuanya dulu, agar mengetahui kira-kira berapa mitela yang akan kita perlukan. Setelah itu kita masukkan. Caranya sama ketika kita melakukan pembidaian pada tangan. Kita arahkan ke sebelah sisi pinggir samping. Terus kita masukkan pada sisi kiri dan pada sisi kanan. Ibu? Tidak, Sus. Oke, tidak, karena tidak masalah.
Sebelum kita melakukan, kita harus pastikan selalu mengkaji nadinya. Dan jika sudah selesai, kita pun melihat nadinya. Seperti ini, jangan lupa melibatkan dua persendian jika pada kaki sebelah kiri. Selain menggunakan mitela, kita juga menggunakan kasa elastis. Karena kita tidak punya kasa elastis, kita menggunakan kasa besi. Pastikan pemasangannya dari daerah terjauh tubuh bawah ke atas. Ini karena terjadi fraktur pada tungkai bagian bawah. Hanya pastikan kita harus melilit secara rapi dengan gerakan silang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, terus kita naikkan lagi ke atas, terus kita ke bawah, dan bawah. Setelah itu kita balas lagi, itu dililit dari bawah ke atas dan selanjutnya. Dan pastikan pembidaian meliputi 2 sendi. Untuk sendi pertama dan sendi kedua. Jadi balutan akan selesai setelah menutupi sendi kedua. Apabila kurang dapat ditambah. Dan pastikan gulungannya tetap sama dari atas ke bawah. Kita tutupi persendian kedua. Pastikan saat melakukan pembidaian, posisi kaki diangkat dan dipastikan tidak memberi rasa sakit pada pasien. Apakah sakit, Bu? Tidak, Tuan. Setelah selesai, kita kaitkan. Ini untuk hasil tungkai bagian bawah.